Halo teman-teman, kali ini Bang Indo akan bahas soal PTS Matematika kelas 8 SMP semester 1. Nah, buat teman-teman yang mau PTS, wajib ya ini dipahami, dipelajari sebagai latihan supaya nanti nilainya bagus. Nah, supaya lebih menantang, soal-soal yang akan kita bahas ini silahkan teman-teman coba kerjakan sendiri dulu ya di pending videonya, kemudian nanti dicocokkan dengan pembahasan dari EduFit. Gitu ya. Oke, silakan mulai dari nomor satu, baik edukasi waktu untuk mengerjakannya. Ya, udah ketemu jawabannya kan? Tiga suku berikutnya dari 2, 3, 5, 8 adalah. Nah, di sini ada 2, kemudian berubah jadi 3, 5, 8. Ini ternyata perubahannya adalah 2 jadi 3 itu ditambah 1, kemudian 3 jadi 5 itu ditambah 2, 5 jadi 8 itu ditambah 3. Kemudian pastinya ke sana setelah ditambah 3 berarti ditambah 4, kan berurutan ya, 1, 2, 3, 4. Berarti 8 tambah 4 adalah 12. Nah, dari sini sudah ketahuan jawabannya adalah yang B, ya kan? Tapi kalau mau dilanjut lagi nggak apa-apa ya. Setelah ditambah 4 kemudian ditambah 5. 12 tambah 5 berarti 17. Setelah ditambah 5 kemudian ditambah 6. 17 tambah 6 berarti 23. Nah, benar kan jawabannya? 12, 17, dan 23. Gimana? Jawaban teman-teman sama ya? Oke, kalau sudah sama kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 seperti ini teman-teman. Silahkan dicoba dulu ya jawabannya yang mana. Oke, pastinya udah ketemu ya. Kita bahas ya 5, 4, 9, 8, 13, 12, 17, titik, 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 titik. Jadi ada 3 suku berikutnya yang harus kita isikan ya. Perlu teman-teman pahami, jika soal itu diberikan sukunya banyak, ini kan banyak ya sukunya ya, dibanding dengan nomor satu tadi kan. Kalau diberikan sukunya banyak seperti ini, kemungkinan besar adalah antar suku ke sukunya itu lompat ya. Jadi gini, dari 5 lompat 1 ke 9, dari 9 lompat 1 ke 13, 13 lompat 1 ke 17, lompat 1 lagi ke sini, ke titik-titik ya. Coba kita lihat polanya, sama nggak? Kalau sama kita lanjutin ya. 5 jadi 9 itu berarti tambah 4 ya, selisihnya 4. 4 jadi 13 juga selisihnya 4. 13 jadi 17 juga 4. Kalau gitu kan ini sudah ketemu polanya kan? Polanya selalu bertambah 4, berarti ini 17 ditambah 4 juga. 17 tambah 4 berapa? 21 ya. Berarti tengah-tengah 21. Kalau gitu jawabannya adalah yang C. Oke, biar tambah yakin kita cek ya. Dari 4 menjadi 8, 8 ke 12, 12 ke titik-titik, kemudian ke titik-titik lagi. 4 jadi 8 tambah 4. Kemudian 8 jadi 12, ini juga tambah 4 ya. Nah, berarti kan udah ketemu ya, masing-masing tambah 4 terus. 12 tambah 4 berarti jadinya 16. 16 tambah 4 berarti 20. Nah, sama kan? Nah, ternyata mudah ya. Oke, sudah benar ya teman-teman? Lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Ya, soalnya seperti ini. Silahkan teman-teman kerjakan dulu ya, jawabannya yang mana. Oke, sudah ketemu ya. Tentukan titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Nah, polanya banyak nih, ya kan? Nah, pastinya kalau diberikan banyak seperti ini, kemungkinan besar adalah lompat atau loncat ya, seperti kata. Oke, kita coba lompat satu. 7 ke 11, 11 ke titik-titik, ke 19, ke 23. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek dulu ya perubahannya. 7 jadi 11 itu berarti selisihnya 4, kemudian 19 ke 23 itu selisihnya 4. Nah, ini tanda-tanda ini ya kan. Yang bagian atas 4, yang bawah juga 4. Kemungkinan besar ini juga akan sama 4, 4 terus ya kan. Coba kita cek. 11 tambah 4 yaitu 15. 15 tambah 4, 19. Cocok ya? Berarti suku yang ini nilainya 15 ya. Kalau gitu jawabannya adalah yang A ya. Coba kita cek titik-titik yang satunya ya. 13 ke titik-titik, titik-titik ke 21, 21 ke 25, 25 ke 29. Ini juga selisihnya berapa? 4 ya. 4. Ini juga selisihnya 4. Kalau gitu yang ini pasti 4 semua ya. 13 tambah 4 berarti 17. Maka jawabannya adalah
17, dan 15. Yaitu jawabannya yang A ya. Oke, pastinya nih teman-teman bisa lah ya. Sekarang lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 seperti ini teman-teman. Silahkan dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu ya jawabannya. Diketahui barisan bilangan seperti ini. Ambillah satu bilangan agar terbentuk suatu pola barisan bilangan. Jadi yang harus dihilangkan yang mana? Oke, sekarang kita cek ya. Di sini 4 ke 5 selisihnya 1, selisihnya berapa ini? 3, selisihnya 2, selisihnya 3, selisihnya 2, selisihnya 3. Kalau kita perhatikan kan polanya 32, 32, 32, kesananya pasti 32 ya. Nah, berdasarkan pola ini, maka yang tidak ikut pola adalah yang ini, satu ini. Berarti artinya yang 4 ini harus dihilangkan. Atau boleh misalkan ini bilangannya lompat 1 ya, misalkan ya 13 ke 18, kemudian 8 ke 13. Ini selisihnya itu adalah 5. Kemudian 8 ke 13 selisihnya juga 5. Pastinya ini selisihnya 5, ya kan? 8 kurang 5 harusnya di sini 3 bukan 4. Berarti jelas salah ya. Maka bilangan yang harus diambil dari barisan ini adalah bilangan 4 atau angka 4. Berarti yang harus diambil adalah yang 4 ini atau yang A. Gitu ya. Bisa dipahami kan? Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 5 ya. Dicoba dulu ya jawabannya yang mana. Ya, sudah ketemu? Kita bahas ya, jumlah 3 bilangan genap berurutan sama dengan 300. Bilangan yang terbesar dari bilangan itu adalah titik-titik. Nah, di sini Bang Indo akan berikan trik cepatnya ya. Kalau diketahui jumlah 3 bilangan genap berurutan sama dengan 300 ya, karena ini ada 3 bilangan genap, maka caranya yang 300 ini kemudian dibagi 3 ya. 300 bagi 3 ketemunya berapa? 100. Nah, 100 ini adalah bilangan yang tengah-tengah. Kan ini ada 3 bilangan ya, 1, 2, 3. Nah, yang 100 ini kita taruh di tengah-tengah. Itu adalah bilangan tengahnya. Nah, karena di sini bilangannya genap, berarti sebelum 100 itu angka genap berapa? Ya, 100 kurangi 2 ya, berarti 98, ya kan? 98, kemudian 100. Berarti bilangan genap setelah 100 adalah 102. Nah, yang ditanyakan di sini adalah bilangan yang terbesar dari ketiga ini ya. Yang terbesar berarti udah ketemu ya, nilainya adalah 102. Ini kalau dengan trik cepatnya. Kalau dengan cara biasa gimana teman-teman? Nah, kalau dengan cara biasa teman-teman harus memisalkan ya, misalkan bilangan pertama adalah A. Kemudian bilangan kedua adalah A plus 2. Karena bilangan genap ya, selisihnya kan 2. Kemudian bilangan ketiga adalah A plus, dari sini selisihnya 2 lagi, berarti A plus 4. Itu kalau dijumlahkan, bilangan pertama ditambah bilangan kedua ditambah bilangan ketiga itu harus sama dengan berapa ini? 300, ya kan? Kemudian kita jumlahkan A-nya ya, A-nya ada 3 berarti 3A, kemudian 2 tambah 4 itu berarti 6 sama dengan 300. Nah, 3A sama dengan plus 6 ini kita pindah ruas jadinya min 6 ya. 300 kurangi 6 berarti 294 ya. Maka A-nya sama dengan 294 bagi 3. 29 bagi 3 itu dapatnya 9 ya. 9 kali 3 kan 27. 29 kurangi 27 sisanya 2. 24 bagi 3 8. Berarti bilangan terkecilnya di sini adalah 98. Cocok nggak? Ya, bilangan yang pertama ini adalah 98. Kemudian bilangan yang kedua 98 tambah 2 ya berarti 100. Kemudian bilangan yang terbesar berarti 98 tambah 4 ya 102. Cocok kan? Berarti cara cepat tadi manjur dan mujarab ya teman-teman. Silahkan teman-teman pakai ya. Begitu juga dengan bilangan ganjil, sama ya, entah itu genap atau ganjil, caranya sama. Nomor 6. Seperti ini teman-teman ya, silahkan dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu jawabannya. Pak Arman membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampung air dan diberi ubin warna biru. Di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin warna putih. Gambar berikut menunjukkan desain 3 kolam terkecil.
Berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 100 ubin? Nah, di sini ada ubin biru dan ubin putih. Untuk yang pola pertama ini berarti ubin biru kita tulis ya, biru. Untuk yang biru itu berarti ada satu. Kemudian yang kolam kedua, ubin birunya ada 4. Itu ternyata didapat dari 2 pangkat 2 ya. Sama halnya dengan menghitung persegi. Panjang 2, lebar 2. Gitu kan? Yang ini juga sama. Panjang 3, lebar 3. Berarti samanya dengan 3 kuadrat. Kalau pola pertama itu 1 kuadrat. Pola kedua 2 kuadrat, pola ketiga 3 kuadrat. Itu untuk ubin berwarna biru. Nah, ketika ubin berwarna biru itu sebanyak 100 ubin. Nah, di sini kan 100 ya kan? 100 ubin. 100 itu sama dengan berapa pangkat berapa? 10 pangkat 2, ya kan? Berarti ini pola yang ke-10 ya kan? Pola yang ke-10 ada 10 pangkat 2 atau sama dengan 100 ubin berwarna biru. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak ubin berwarna putih? Yang ditanyakan warna putih ya. Berarti yang di sini yang ditanyakan adalah putih. Putih itu berarti sama halnya dengan kita menghitung. Kalau kita hitung seluruhnya, ini bentuk persegi ya. Dengan panjang satuannya ada 1, 2, 3. Berarti 3, yang ke atas 3. Berarti sama halnya dengan 3 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan yang biru. Yang biru itu adalah 1 kuadrat. Ya kan? 3 kuadrat itu 9, 9 kurangi 1, 8. Coba kita cek ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan pas ya, ada 8. Kemudian untuk yang pola kedua, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4, yang atas juga 1, 2, 3, 4 kan? Berarti samanya dengan 4 kuadrat dikurangi yang biru. Yang biru tadi adalah 2 kuadrat. Kemudian pola ketiga, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, dari sini kan udah ketemu polanya ya. Ternyata selisihnya adalah 2. 3 kurangi 1, 2. 4 kurangi 2, 2. 5 kurangi 2, 2. Berarti berapa kurangi 10 yang nilainya 2? Berarti 12 ya di sini ya. 12 kuadrat dikurangi dengan 10 kuadrat. Kan selisihnya 2 ini, ya kan? Selisihnya 2. Selisihnya 2, kan? Nah, berarti banyak ubin warna putihnya adalah ini, tinggal hitung aja ya berapa nilainya. 12 kuadrat itu 144, kemudian dikurangi 10 kuadrat itu 100, berarti sama dengan 44 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Gimana? Sama ya dengan teman-teman? Oke, kalau sudah sama kita lanjut ke soal nomor 7. Ya, soal nomor 7 seperti ini. Silahkan ya dicoba dulu ya sebagai latihan. Oke, sudah ketemu, kita bahas ya. Batang korek api disusun dengan susunan seperti pada gambar berikut. Jika pola tersebut terus berlanjut, banyak batang korek api pada susunan ke-20 adalah berapa batang? Ini pola pertama, kedua, ketiga, yang ditanyakan adalah pola ke-20. Nah, sekarang kita lihat pola yang pertama dulu ya. Ini kalau kita perhatikan kan ada 1, 2, 3. 3 batang ya, berarti artinya 3 kali 1, kemudian ditambah dengan yang ini, 1, 2, 3. Nah, ditambah 3. Kemudian pola yang kedua itu ada 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Kan ada 2 ginian, ya kan? Ini satu kan jadinya 2. Berarti artinya 3, setiap seperti ini tuh ada 3. Kemudian banyaknya yang seperti ini ada 2. Berarti 3 kali 2. Kemudian ditambah yang segitiga ini. Ditambah 3. Kemudian pola yang ketiga ada 1, 2, 3 gitu kan. Berarti sama halnya dengan 3 kali banyaknya yang seperti ini ada 3. Kemudian ditambah dengan 1, 2, 3. Jadi di sini yang berubah hanya di sini ya. 1, 2, 3. Kalau pola pertama berarti di sini 1, pola kedua 2, pola ketiga 3. Kalau ditanyakan pola ke-20 berarti jadinya 3 kali 20 ditambah 3. Ya, nilainya sama dengan berapa? 3 kali 20 adalah 60 ditambah 3. Berarti sama dengan 63. Ya kan? Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang D. Oke, masih semangat ya. Kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Dicoba dulu ya. Oke, gimana? Sudah ketemu ya?
Tiap-tiap segitiga berikut terbentuk dari 3 stick dengan memperhatikan pola berikut. Banyak stick pada pola ke-100 adalah. Wow, yang ditanyakan pola ke-100. Apakah mungkin kita akan menggambar sampai 100 ginian? Tidak mungkin ya, berarti kita harus mencari polanya. Oke, sekarang kita lihat polanya. Polanya gini teman-teman ya. Yang pertama kita lihat yang horizontal ya. Ini ada 1 ya, berarti 1. Kemudian yang miring ada 1, 2. 1 tambah 2. Kemudian yang di sini ada horizontalnya ada 2. Berarti 2 kemudian ditambah yang miring 1, 2, 3. Ditambah 3. Gitu ya. Yang ini juga sama, caranya sama, yaitu yang horizontal ada 3. Berarti 3 ditambah dengan 1, 2, 3, 4. 4 gitu kan. Yang ini 1, 2, 3, 4 ya. 4 ditambah dengan yang miring 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, dari sini sudah ketemu polanya ya. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Nah, kalau ditanyakan pola ke-100 berarti artinya adalah 100 ditambah kakaknya 100. Kakaknya 100 adalah 101. Ya kan? Ini kan kakak adik ya. Oke, kalau gitu tinggal kita jumlahkan. 100 tambah 101 berarti 201 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 9 ya. Silahkan teman-teman coba dulu jawabannya yang mana. Baik, kalau yang ini pastinya udah ketemu ya. Perhatikan pola bilangan berikut 3,6, 6,15, 8,21. Pernyataan yang tepat untuk mendapatkan bilangan kedua dari pasangan bilangan pertama pada pola tersebut adalah untuk mendapatkan nilai 6 itu angka 3-nya diapakan. Untuk mendapatkan nilai 15 itu angka 6-nya diapakan. Untuk mendapatkan 21 angka 8-nya diapakan. Itu menyesuaikan dengan pilihan ganda yang diberikan ya. Coba kita cek ke yang A ya. Yang A ditambah 3. 3 tambah 3 6 betul ya. Kemudian kita cek ke yang bagian kedua. Apakah 6 tambah 3 hasilnya 15? Salah ya, berarti yang ini salah. Dikali 2, yang pertama benar. Yang kedua, 6 kali 2 berapa? 12 ya, bukan 15. Berarti yang ini salah. Kemudian yang C, dikali 2 kemudian ditambah 3. Dikali 2. Ini kalau 3 kali 2 kan 6. Tambah 3 jadinya 9, bukan 6 dong ya. Berarti salah. Kalau gitu jawabannya adalah yang D. Coba kita cek ya. Dikali 3 kemudian dikurangi 3. 3 kali 3 hasilnya 9. 9 kurangi 3, 6. Cocok. Kemudian 6. 6 kali 3 hasilnya 18. Kemudian dikurangi 3, 15. Cocok. Kemudian 8. 8 kali 3 hasilnya 24. 24 kurangi 3, 21. Cocok ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Dicoba dulu ya. Ya, sudah ketemu atau pusing? Angkanya banyak banget ya. Jika angka pada bilangan ini diteruskan dengan pola yang sama, maka angka ke-3000 adalah titik-titik. Wow. Angka yang ke-3000 ya kan tidak mungkin ya kita menuliskan sampai angka yang ke-3000 ya. Ini kan baru angka pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini baru ke-18. Kalau pola ke-3000 kalau nggak tahu polanya ini berhari-hari ya kan ngitungnya. Oke, sekarang kita lihat polanya ya. Ternyata di sini ada pola yang berulang. 1, 3, 3, 4, 6, 4. 1, 3, 3, 4, 6, 4. 1, 3, 3, 4, 6, 4. Kan ini berulang ya. Jadi berulangnya setiap ini. 1, 3, 3, 4, 6, 4. 1, 3, 3, 4, 6, 4. 1, 3, 3, 4, 6, 4. Itu ya. Jadi nanti akan kesananya akan seperti itu terus. Nah, terus bagaimana cara mencari angka yang ke-3000? Tenang aja. Ini berulangnya berapa kali? Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap 6 ya. Jadi setiap 6, kemudian setiap 6, setiap 6 itu berulang terus seperti itu. Nah, artinya dari yang ditanyakan ini berarti artinya adalah 3000 ini kemudian dibagi dengan yang berulang ini. Banyaknya berulang kan 6 kali berarti dibagi 6. Nah, 3000 bagi 6 itu dapat berapa? 30 bagi 6 itu dapat 5 ya. Jadinya dapat 500. Kemudian tidak sisa ya. Atau sisanya adalah 0. Sisa 0 atau boleh sama dengan sisa 6 ya, sisa 6. Artinya apa ini?
Nah, gini teman-teman. Kalau sisa satu berarti angkanya satu, sisa 2 angkanya 3, sisa 3 angkanya 3, sisa 4 angkanya 4, sisa 5 angkanya 6, sisa 6 angkanya 4 ya. Jadi sisa 6 atau tidak sisa itu angkanya 4. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, sekarang kalau misalkan pertanyaannya, angka yang ke 3001 itu angka berapa? Ya, tinggal dibagi 6 aja. Kalau dibagi 6 kan dapat 500. Kemudian sisa berapa? Sisanya 1, ya kan? Kalau sisanya 1 berarti angkanya ya, berarti angkanya sama dengan ini, 1. Kalau misalkan sisanya 2 berarti angkanya adalah 3. Sisa 3 angkanya 1, 2, 3 juga sama dengan 3. Sisa 4 nanti angkanya akan 1, 2, 3, 4. 4. Sisa 5 nanti angkanya akan sama dengan 6. Dan sisa 6 atau tidak sisa itu nanti angkanya sama dengan 4. Itu teman-teman ya. Ini adalah pakai teorema sisa. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah bisa, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Dan pastinya ini bisa teman-teman ya. Coba dikerjakan dulu ya. Oke, sudah ketemu ya jawabannya yang mana? Angka satuan pada bilangan 2022 pangkat 2023 adalah, wow, ngeri ya kan? 2022 pangkatnya 2023. Kan nggak mungkin kita mengalihkan sampai 2023 kali. 2022 kali 2022 aja udah susah ya. Apalagi sampai 2023 kali. Ini tidak mungkin banget ya. Nah, karena yang ditanyakan di sini hanya angka satuan. Satuan itu kan berarti yang paling belakang ya, ekornya ya. Nah, angka satuan itu berapa di sini? Angka 2. Berarti yang ini nggak usah dipakai, kita coret aja karena nggak ditanyakan. Yang ditanyakan hanya satuannya. Nah, satuannya itu 2. Nah, sekarang kita cek tinggal 2 pangkat 2023 itu berapa. Nah, sebelum kita ngecek sampai 2023, kita cari polanya dulu. Dari 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ya kan? 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Atau 4 kali 2 berapa? 8. Kemudian 2 pangkat 4 sama dengan 8 kali 2. 16. Kemudian 2 pangkat 5 sama dengan 16 kali 2. 32. 2 pangkat 6 sama dengan 32 kali 2. 64. 2 pangkat 7. 64 kali 2. 128. 2 pangkat 8 sama dengan 256. Dan seterusnya nanti yang ditanyakan adalah 2 pangkat 2023. Itu berapa? Tapi yang ditanyakan kan hanya satuan. Satuan itu berarti yang ujung belakang. 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. Berpola nggak kira-kira? 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Kan berpola ya. Setiap berapa kali? Setiap 4 kali berpola. Setiap 4 kali kemudian diulangi lagi seperti itu. Kalau yang tadi kan setiap 6 kali ya, ini setiap 4 kali. Nah, terus bagaimana? Nah, terus gini. Ini kan pangkatnya 2023 ya, berarti yang kita ambil yang pangkatnya saja 2023, kemudian dibagi dengan, karena berulang setiap 4 kali, maka dibagi dengan 4. Sama dengan berapa? 2000 bagi 4 itu 500 ya, 500, kemudian 23 bagi 4 itu berarti 5. Berarti 505 sisa, ya kan? Sisa. Kalau 2020 kan bisa dibagi 4 ya, berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Kalau sisa 3 berarti angka satuannya berapa? Sisa 3 berarti angka satuannya 8. Ini loh, kalau sisa 3 angka satuannya 8. Kalau sisa 2 angka satuannya 4. Kalau sisa 1 angka satuannya 2. Kalau sisanya 4 atau tidak sisa itu satuannya adalah 6. Ya. Nah, karena di sini sisa 3, berarti angka satuannya adalah 8. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, yang kita bahas baru sampai nomor 11 ya. Untuk nomor 12 dan seterusnya akan kita bahas di video selanjutnya dengan materi yang selanjutnya, yaitu materi koordinat Kartesius.
Nah, untuk soal itu menyesuaikan dengan sekolah masing-masing. Untuk soal PTS ini adalah yang membuat guru kalian. Jadi silakan adik-adik tanya ke guru masing-masing ya, materi yang akan keluar materinya apa saja. Kalau misalkan hanya pola bilangan sampai nomor 11 ini sudah cukup. Tapi kalau materinya sudah sampai koordinat kartesius, kemudian fungsi, nanti Bang Ido akan bahas lagi di video selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga sukses dapat nilai yang bagus.